Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di kampus yang kita cintai ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu APT Mira Febrina MSc yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok 3 untuk mendiskusikan hasil kelompok kami mengenai integrasi ginjal dengan organ lain dan keseimbangan elektrolit tubuh. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Tria Andriani, Atikah Nur Azizah, Aila Jelila Warni, Denisha Amanda, Ika Juwita Savitri, Indri Hotmanesi Sirawit, Jennifer Rimanoh Putri, dan saya sendiri Mutiara Salsabila selaku moderator. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Kak Tria Andriani. Nah, kepada Kak Tria Andriani saya persilahkan. Baiklah, teman-teman sekalian, kita masuk kepada pokok pembahasan yang akan dibahas pada materi kali ini, yaitu yang pertama anatomi dan fisiologi ginjal, yang kedua integrasi ginjal dengan jantung, yang ketiga integrasi ginjal dengan hati, yang keempat integrasi ginjal dengan kulit, yang kelima integrasi ginjal dengan tulang, dan yang keenam keseimbangan elektrolit tubuh. Baiklah, yang pertama yang akan dibahas terlebih dahulu yaitu anatomi dan fisiologi pada ginjal. Nah, adapun struktur dari ginjal. Nah, sistem perkemihan terdiri dari dua ginjal, dua ureter, satu kandung kemih, dan juga satu uretra. Di mana ginjal ini berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Nah, ginjal ini terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut dan pada dinding tubuh bagian belakang atau dorsal. Ginjal sebelah kiri itu letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Ginjal memiliki bentuk seperti biji kacang merah, di mana ginjal ini berwarna merah karena banyaknya darah yang masuk ke dalam ginjal. Darah akan masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri besar dan akan dikeluarkan dari ginjal melalui pembuluh darah vena besar. Apabila sebuah ginjal dipotong seperti pada gambar, maka akan tampak 3 lapisan, di mana pada bagian luar disebut dengan korteks renalis atau kulit ginjal, dan di bawahnya terdapat medula renalis, dan di bagian dalam terdapat rongga yang disebut dengan rongga ginjal atau disebut dengan pelvis renalis. Ginjal tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Nah, sebuah nefron ini terdiri atas komponen atau penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran atau tubulus. Nah, setiap badan Malpighi ini mengandung gulungan kapiler yang disebut dengan glomerulus yang berada di dalam kapsul Bowman. Medula renalis atau bagian tengah ginjal ini tersusun atas saluran-saluran yang merupakan kelanjutan dari badan Malpighi dan saluran yang ada di bagian korteks renalis. Nah, saluran-saluran itu adalah tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus atau pengumpul yang terdapat pada medula. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fisiologi ginjal. Ginjal dapat menghasilkan eritrosit yang penting untuk memproduksi sel darah merah yang berguna untuk regulasi tekanan darah, lalu 1,25 dihidroksi vitamin D3 yang berguna dalam regulasi metabolisme kalsium. Ginjal berguna dalam mengekspresi produksi sel metabolik seperti urea, asam urat, kreatinin, berbagai hormon dan obat. Regulasi volume, osmolalia elektrolit, dan konsentrasi asam basa cairan tubuh. Selanjutnya, integrasi ginjal dengan jantung. Darah akan dibersihkan oleh ginjal, kemudian mengekspresikan zat sisa dan cairan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Urin-urin yang sedikit disebabkan oleh gangguan dalam pengeluaran cairan tubuh oleh penderita gagal ginjal kronis, jadi akan menimbulkan penimbunan cairan. Hal ini akan menyebabkan penyakit jantung koroner seperti terjadi lebih dini, kemudian dapat menimbulkan aritmia dan gagal jantung. Penyempitan pembuluh koroner yang dini menyebabkan otot jantung menjadi terganggu, lalu volume cairan tubuh menjadi tinggi, sehingga meningkatkan terjadi tekanan darah.
Seperti yang kita ketahui bahwa jantung itu berfungsi untuk memompa darah yang kaya oksigen atau O2 menuju seluruh tubuh termasuk ke dalam ginjal. Apabila otot jantung menurun, maka darah tidak dipompa dengan cukup. Dan dengan turunnya jumlah darah ke ginjal, maka akan menyebabkan terganggunya fungsi ginjal yang nantinya akan menyebabkan terjadinya gagal jantung. Di sini kami memaparkan dua buah penyakit yaitu diabetes dan hipertensi. Diabetes merupakan gangguan metabolik kronik berupa karbohidrat, protein, dan juga lemak yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa di dalam darah. Diabetes menyebabkan rusaknya sel beta di pankreas, turunnya sensitivitas terhadap insulin, meningkatnya glukogenesis, turunnya glikosis atau gula darah menjadi tinggi, pembuluh darah kecil di tubuh cedera, maka saat pembuluh darah ginjal cedera, ginjal tidak dapat membersihkan darah dengan baik, dan yang terakhir menyebabkan air dan garam lebih banyak atau lewat dari batas normal tersimpan di dalam tubuh. Sedangkan untuk hipertensi sendiri yaitu tekanan darah 140/90 mm air raksa dan dari batas normal tersimpan di dalam tubuh. Sedangkan untuk hipertensi sendiri yaitu tekanan darah 140/90 mm air raksa dan dianggap parah jika tekanannya itu di atas 180/20 mm air raksa. Hipertensi dapat menyebabkan aliran darah akan menekan dinding pembuluh darah jika tekanan darah terlalu tinggi. Arteri di dekat ginjal akan menyempit dan lemah jika hipertensi tidak dikontrol. Oksigen dan nutrisi tidak dapat diterima oleh nefron jika arteri rusak, di mana ini akan menyebabkan kemampuan dalam menyaring darah menjadi lemah atau hilang. Dan yang terakhir, tekanan darah gagal diatur jika ginjal mengalami kerusakan. Yang ketiga yaitu integrasi ginjal dengan hati. Ginjal dan hati sama-sama berfungsi mengolah darah. Hati bekerja untuk merombak darah. Hasil dari perombakan darah tersebut akan disalurkan menuju ginjal yang selanjutnya dibuang bersama urin. Sedangkan ginjal bekerja untuk menyaring darah dan membuang hasil penyaringan darah tersebut. Apabila seseorang menderita penyakit hati menahun seperti penyakit hepatitis maupun alkoholisme, sel-sel jaringan hati rusak dan akan digantikan dengan sel fibrosis yang lebih kaku dibandingkan dengan sel-sel hati. Integrasi ginjal dengan hati. Yang pertama, sirosis atau terbentuknya jaringan perut. Yang kedua, tekanan pada vena porta meninggi, hipertensi porta. Yang ketiga, terjadi penurunan volume darah yang beredar dalam tubuh. Yang keempat, tubuh akan menerima sinyal bahwa volume darah dalam tubuh turun dan mencoba untuk meningkatnya volume. Caranya yaitu yang pertama dengan vasokonstriksi pada ginjal untuk mempertahankan darah supaya tidak disaring dan dikeluarkan menjadi urin. Yang kedua, mempertahankan kadar garam yang dapat meningkatkan tekanan darah. Yang keempat, integrasi ginjal dengan kulit. Integrasi ginjal dengan kulit merupakan hubungan antara kulit dan ginjal dalam mengukur proses pengeluaran air dari dalam tubuh menjadi sebagai berikut, yaitu saat cuaca panas dan saat cuaca dingin. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Denisia. Pada saat cuaca panas, pembuluh darah di sekitar kulit kita akan mengembang, menyebabkan pori-pori kulit itu ikutan mengembang, sehingga keringat akan keluar dari pori-pori tersebut. Dengan begitu, ginjal yang tugasnya akan mengeluarkan urin akan digantikan oleh kulit yang mengeluarkan keringat. Yang kedua yaitu pada saat cuaca dingin, pembuluh darah akan menyusut, sehingga keringat yang seharusnya dikeluarkan oleh kulit akan digantikan oleh ginjal yang mengeluarkan urin. Yang kelima yaitu integrasi ginjal dengan tulang. Pertama itu gangguan mineral dan tulang pada penyakit ginjal kronis atau disebut juga dengan chronic kidney disease mineral and bone disorder. Terjadi ketika ginjal gagal untuk mempertahankan tingkat kalsium dan fosfor yang tepat dalam darah, menyebabkan kadar hormon tulang yang abnormal. Selanjutnya yang kedua itu kondisi ini memperlambat pertumbuhan tulang dan menyebabkan cacat. Salah satu kelainan tersebut terjadi ketika kaki menekuk ke arah satu sama lain atau berlawanan, atau
berlawanan satu sama lain. Deformitas ini disebut sebagai rakitis ginjal. Yang ketiga, jika kadar kalsium dalam darah menjadi terlalu rendah, 4 kelenjar kecil di leher yang disebut kelenjar paratiroid melepaskan hormon yang disebut hormon paratiroid atau PTH. Hormon ini menarik kalsium dari tulang untuk meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Terlalu banyak PTH dalam darah akan menghilangkan terlalu banyak kalsium. Selanjutnya, fosfor unsur yang ditemukan dalam sebagian makanan juga membantu kadar kalsium dalam tulang. Ginjal yang sehat menghilangkan kelebihan fosfor dari darah. Ketika ginjal berhenti bekerja secara normal, kadar fosfor dalam darah bisa menjadi terlalu tinggi yang berdampak pada tingkat kalsium yang lebih rendah dalam darah dan mengakibatkan tingkat PTH tinggi serta hilangnya kalsium dari tulang. Bahkan sebelum kadar fosfor menjadi tinggi, ginjal dipaksa bekerja lebih keras untuk membersihkan fosfor dalam tubuh. Selanjutnya ada keseimbangan elektrolit tubuh. Apa itu cairan tubuh? Larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu atau zat terlarut. Cairan tubuh merupakan faktor penting untuk berbagai proses fisiologis di dalam tubuh. Yang pertama, mengatur suhu tubuh. Yang kedua, melancarkan peredaran darah. Yang ketiga, mengatur struktur dan fungsi kulit. Yang keempat, membuang racun dan sisa makanan. Yang kelima, mengangkat zat seperti hormon dan enzim. Yang keenam, ada melindungi dan melumasi sendi dan otot. Elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Cairan dan elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena dan didistribusi ke seluruh bagian tubuh. Keseimbangan cairan dan elektrolit berarti adanya distribusi yang normal dari air tubuh total dan elektrolit ke dalam seluruh bagian tubuh. Keseimbangan cairan dan elektrolit saling bergantung satu dengan yang lainnya. Jika salah satu terganggu, maka akan berpengaruh. Yang pertama ada pengaturan cairan keseimbangan tubuh, di mana keseimbangan elektrolit ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor stres, kondisi saat sakit, iklim atau cuaca, dan juga diet. Cairan tubuh itu terdiri dari 60% yang terbagi menjadi 40% cairan intraseluler dan 20% cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler ini terbagi menjadi 3, yaitu ada cairan intravaskuler, cairan transeluler, dan cairan interstitial. Presentasi dari total cairan tubuh ini sangat bervariasi tergantung dengan individu dan jenis umur, kondisi lemak, ataupun jenis kelamin. Umumnya pada orang dewasa ada 40% berat badan atau 2/3 dari TBW-nya yang ada di dalam cairan intraseluler dan sisanya 1/3 atau 20%-nya berada dalam cairan ekstraseluler seperti 15% dalam cairan interstitial, 5% cairan intravaskuler, dan 1-2% cairan transeluler. Mekanisme ginjal dalam pengaturan volume cairan ekstrasel yaitu ada pengeluaran air dari tubuh yang diatur oleh ginjal dan otak, di mana hipotalamus itu mengatur konsentrasi garam yang ada di dalam darah dengan merangsang kelenjar pituitari dengan mengeluarkan hormon ADH, di mana hormon ADH akan dikeluarkan jika volume darah atau tekanan darah terlalu rendah. ADH ini berguna untuk merangsang ginjal agar dapat menahan atau menyerap kembali air dan mengeluarkannya kembali di dalam tubuh.
Jika cairan ekstrasel menjadi terlalu pekat, cairan akan ditarik dengan cara osmosis keluar dari sel osmoreseptor, sehingga ukurannya akan berkurang lalu menimbulkan sinyal saraf yang tepat di dalam hipotalamus agar dapat menghasilkan sekresi ADH tambahan. Kerja hormon ADH pada ginjal ini yang paling penting yaitu meningkatkan permeabilitas air pada tubulus distal, tubulus colligantes, dan epitel ductus colligantes. Ini akan membantu tubuh menyimpan air dalam keadaan dehidrasi. Jika tidak ada ADH dalam tubuh, permeabilitas tubulus distal dan ductus colligantes akan rendah terhadap air. Jadi, ginjal akan mengekskresikan sejumlah besar urin yang terlalu encer. Nah, elektrolit utama dalam cairan tubuh ini terbagi menjadi dua. Ada yang kation yaitu bermuatan positif dan ada yang anion yaitu bermuatan negatif. Adapun yang kation ini terdapat 4 elektrolit di dalam tubuh. Yang pertama ada sodium atau natrium, yaitu kation berlebih di ruang ekstraseluler sebagai penyeimbang cairan di ruang tersebut. Sodium adalah komunikasi antara nervus dan musculus, membantu proses keseimbangan antara asam dan basa dengan menukar ion hidrogen pada ion sodium di tubuh ginjal. Nah, ion hidrogen akan diekspresikan. Adapun sumber-sumber dari sodium ini adalah snack, kue, rempah-rempah, dan daging panggang. Yang kedua adalah kalsium atau Ca+2, di mana karbonat dan fluorid di dalam tulang dan gigi untuk membuatnya keras dan kuat, meningkatkan fungsi saraf dan otot, meningkatkan efektivitas pembekuan darah dengan proses pengaktifan protrombin dan trombin. Adapun sumber-sumbernya yaitu susu dengan kalsium tinggi, ikan dengan tulang, dan sayuran. Kemudian yang ketiga adalah potasium atau K+. Kation berlebih di ruang intraseluler. Nah, yang sodium tadi di dalam ruang ekstraseluler, dan sedangkan yang potasium ini di ruang intraseluler yang berperan untuk menjaga keseimbangan kalium di ruang intrasel, mengatur konsentrasi atau polarisasi dan repolarisasi dari muscle dan nervus. Adapun sumbernya adalah pisang, alpukat, jeruk, tomat, dan kismis. Yang keempat adalah magnesium atau Mg+2. Magnesium membantu penyerapan kalsium serta vitamin D dalam tubuh, mencerna serta mengolah karbohidrat dalam tubuh, dan memaksimalkan kerja hormon insulin. Sumbernya adalah alpukat, kacang, dan pisang. Selanjutnya adalah elektrolit utama dalam cairan tubuh yang bersifat anion. Yang pertama ada klorida atau Cl, kadarnya berlebih di ekstrasel, membantu proses keseimbangan natrium, merupakan komponen utama dari sekresi kelenjar gaster, dan sumbernya berasal dari garam dapur. Yang kedua adalah bikarbonat. Bagian dari bikarbonat buffer sistem bereaksi dengan asam kuat untuk membentuk asam karbonat dan suasana asam untuk menurunkan pH. Yang ketiga ada fosfat HPO462 yang dapat berfungsi untuk menjadi energi pada metabolisme sel, bersama dengan ion kalsium meningkatkan kekuatan dan kekerasan tulang, masuk ke dalam struktur genetik yaitu DNA dan RNA. Selanjutnya adalah integrasi ginjal dalam pengaturan elektrolit. Nah, yang pertama berfungsi untuk mengontrol jumlah garam atau natrium yang difiltrasi dengan pengaturan laju filtrasi glomerulus atau LFG. Kemudian mengontrol jumlah natrium yang direabsorpsi di tubulus ginjal. Jumlah Na+ yang direabsorpsi juga bergantung pada sistem yang berperan mengontrol tekanan darah. Nah, sistem renin-angiotensin aldosteron merupakan sistem yang berperan dalam mengontrol tekanan darah, yaitu yang mengatur reabsorpsi natrium dan retensi natrium di tubulus distal dan koleksin. Renin-angiotensin aldosteron system. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa renin bekerja secara enzimatik pada protein plasma lain, yaitu suatu globulin yang disebut bahan renin atau angiotensinogen untuk melepaskan peptida asam amino 10 yaitu angiotensin 1. Nah, renin menetap dalam darah selama 30 menit sampai 1 jam dan terus menyebabkan pembentukan angiotensin 1 selama sepanjang waktu tersebut. Nah, beberapa detik setelah pembentukan angiotensin 1, terdapat 2 asam amino yang memecah dari angiotensin untuk membentuk angiotensin 2. Nah, perubahan ini
Hampir seluruhnya terjadi selama beberapa detik, sementara darah mengalir melalui pembuluh darah kecil pada paru-paru yang dikatalisis oleh suatu enzim, yaitu enzim pengubah yang terdapat di endotelium pembuluh paru yang disebut angiotensin converting enzyme atau AC. Selama angiotensin 2 ada dalam darah, maka angiotensin 2 mempunyai dua pengaruh utama yang dapat meningkatkan tekanan arteri. Pengaruh yang pertama yaitu vasokonstriksi timbul dengan cepat. Nah, pengaruh utama kedua di mana angiotensin meningkatkan tekanan arteri adalah dengan bekerja pada ginjal untuk menurunkan ekspresi garam dan air. Ketika tekanan darah atau volume darah dalam arteriola efferent turun, kadang-kadang sebagai akibat dari penurunan asupan garam. Enzim renin mengawali reaksi kimia yang mengubah protein plasma yang disebut angiotensinogen menjadi peptida yang disebut angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini berfungsi sebagai hormon yang meningkatkan tekanan darah dan volume darah dalam beberapa cara. Sebagai contoh, angiotensin 2 menaikkan tekanan dengan cara menyempitkan arteriola, menurunkan aliran darah ke banyak kapiler, termasuk kapiler ginjal. Angiotensin 2 merangsang tubula proxima nefron untuk menyerap kembali NaCl dan air. Hal tersebut akan mengurangi jumlah garam dan air yang diekspresikan dalam urin, dan akibatnya adalah peningkatan volume darah dan tekanan darah. Adapun pengaruh lain dari angiotensin 2 ini adalah perangsangan kelenjar adrenal arteriola efferent turun, kadang-kadang sebagai akibat dari penurunan asupan garam. Enzim renin mengawali reaksi kimia yang mengubah protein plasma yang disebut angiotensinogen menjadi peptida yang disebut angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini berfungsi sebagai hormon yang meningkatkan tekanan darah dan volume darah dalam beberapa cara. Sebagai contoh, angiotensin 2 menaikkan tekanan dengan cara menyempitkan arteriola, menurunkan aliran darah ke banyak kapiler, termasuk kapiler ginjal. Angiotensin 2 merangsang tubula proxima nefron untuk menyerap kembali NaCl dan air. Hal tersebut akan mengurangi jumlah garam dan air yang diekspresikan dalam urin, dan akibatnya adalah peningkatan volume darah dan tekanan darah. Adapun pengaruh lain dari angiotensin 2 ini adalah perangsangan kelenjar adrenal, yaitu organ yang terletak di atas ginjal yang membebaskan hormon aldosteron. Hormon aldosteron ini akan bekerja pada tubula distal nefron yang membuat tubula tersebut menyerap kembali lebih banyak ion natrium dan air serta meningkatkan volume dan tekanan darah. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 3, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.